Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang letak relatif dari rata-rata, median, dan modus. Min, median, dan modus. Rata-rata hitung atau min, median, dan modus adalah nilai yang digunakan untuk mewakili seperangkat data. Ketiga nilai tersebut sering juga disebut dengan ukuran kecenderungan terpusat atau measure of central tendency, sebab kecenderungan dari nilai-nilai tersebut memusat pada bagian tengah suatu perangkat data. Jadi yang pertama adalah min. Pengertian dari rata-rata atau min adalah ukuran statistik kecenderungan terpusat, sama halnya seperti median dan modus. Rata-rata ada beberapa macam, yaitu rata-rata hitung aritmatik, rata-rata geometrik, rata-rata harmonik, dan lain-lain. Tetapi jika hanya disebut dengan kata rata-rata saja, maka rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata hitung aritmatik. Contoh rata-rata min. Data sama dengan 10, 15, 20, 17, 13. Min sama dengan 10 tambah 15 tambah 20 tambah 17 tambah 13 per 5 sama dengan 75 per 5 sama dengan 15. Kedua adalah median. Pengertian dari median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME. Distribusi frekuensi genap. Data 10, 13, 15, 17, 20, 21. Banyaknya data sama dengan 6 atau distribusi frekuensi genap. Nilai median sama dengan data ketiga tambah data keempat per 2 sama dengan 15 tambah 17 per 2 sama dengan 32 per 2 sama dengan 16. Yang ketiga adalah modus. Pengertian dari modus atau mode adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai yang populer atau menjadi mode dalam sekelompok data. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut dengan bimodal, sedangkan jika lebih dari dua modus disebut dengan multimodal. Jika dalam sekelompok data tidak terdapat satupun nilai data yang sering muncul, maka sekelompok data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Contoh modus. Data sama dengan 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Bisa dilihat pada tabel tersebut nilai data dan frekuensi sudah diisi pada tabel, maka modus sama dengan 8 karena nilai 8 mempunyai frekuensi yang tertinggi, yaitu 4. Hubungan rata-rata atau min, median, dan modus. Bila distribusi frekuensi tersebut simetris, maka nilai min, nilai median, dan nilai modus sama besar, atau min sama dengan median sama dengan modus. Atau dengan kata lain, min, median, dan modus terletak pada satu stik dan kurva dari distribusi frekuensi tersebut simetris atau berbentuk normal, seperti gambar yang ada di bawah. Kedua, bila distribusi frekuensi tersebut menceng ke kiri atau condong ke kanan, maka nilai min median, modus atau dengan kata lain letak min paling kiri disusul median dan modus letaknya paling kanan. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
3. Jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif, seperti yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Keempat, jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris atau menceng ke kiri atau ke kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara rata-rata, median, dan modus sebagai berikut. Rata-rata kurang modus sama dengan 3 atau rata-rata kurang median. Tabel distribusi frekuensi yang simetris. Bisa dilihat pada tabel tersebut nilai-nilai yang sudah tertulis. Diketahui min sama dengan 44,5 tambah tanda kurung 0/40, 10 sama dengan 44,5. Modus sama dengan 39,5 tambah tanda kurung 8/8 tambah 8, 10 sama dengan 44,5. Median sama dengan 39,5 tambah tanda kurung 8/16, 10 sama dengan 44,5. Pada distribusi frekuensi pada tabel yang di atas, jika dibuat diagramnya seperti diagram, pada distribusi frekuensi yang menceng, nilai median selalu terletak di tengah. Artinya, nilai median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Jadi median merupakan nilai sentral yang dianggap paling mewakili pada distribusi yang menceng. Alternatif berikutnya baru modus dan terakhir min. Jika dibuat diagramnya seperti diagram, maka akan terlihat seperti gambar yang ada di bawah ini. Diagram pada gambar tersebut letaknya min, median, modus pada distribusi simetris. Min sama dengan median sama dengan modus sama dengan 44,5. Distribusi frekuensi asimetris atau menceng ke kanan. Pada tabel ini nilai-nilainya juga sudah ditulis dan diketahui nilai min sama dengan 34,5 tambah tanda kurung min 26 kurang 40, 10 sama dengan 41. Nilai median sama dengan 29,5 tambah tanda kurung 16/16, 10 sama dengan 39,5. Nilai modus sama dengan 29,5 tambah tanda kurung 12/12 tambah 4, 10 sama dengan 37. Jika distribusi frekuensi asimetris atau menceng ke kanan dari tabel sebelumnya dibuat seperti diagram, maka diagram letaknya min, median, dan modus pada distribusi frekuensi menceng ke kanan seperti gambar yang ada di bawah kiri ini. Jadi nilai modus 37 kurang dari median 39,5 kurang dari rata-rata atau min 41. Distribusi frekuensi asimetris atau menceng ke kiri jika disajikan dalam diagram bentuknya seperti diagram yang ada di gambar bawah kanan ini. Diagram letaknya nilai min, median, dan modus pada distribusi frekuensi asimetris menceng kiri. Maka nilai rata-rata atau min 48 kurang dari median 49,5 kurang dari modus 52. Sekian dari penjelasan saya tadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang terjadi dalam penjelasan saya tadi. Terima kasih.